Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Agustin Sunarmi, guru di SMK Cendekia Pharma Husada Bandar Lampung, dan saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Cendekia Pharma Husada kelas 10 dengan materi pengolahan tanaman obat. Berikut form uji kinerja saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu coba absen dulu seperti biasanya ya. Ahmad Bari, Aida, oh izin nggak sekolah ya. Anissa Zahra, oke. Arif, Ceni, baik. Jadi yang tidak hadir ada 2 ya. Oke, seperti biasanya ya. Sebelum mulai pembelajaran yang baru, materi yang baru, perhatikan, hari ini kita belajar tentang apa? Dasar-dasar teknologi farmasi. Kalau dengan Ibu ini elemennya tentang tanaman obat. Oke ya. Di sini sebelum belajar ya, di sini Ibu sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman obat, fungsi empirisnya, dan juga apa? Cara pengolahannya. Oke. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya kita belajar hari ini untuk peserta didik itu mampu melakukan pengolahan tanaman obat ya menjadi bentuk sediaan cair. Berarti kita itu mengolah ya. Jadi dari tanaman kemudian kita olah menjadi apa? Sediaan. Nah, di sini tapi sediaan yang kita gunakan atau yang akan kita buat dalam bentuk cair. Oke, itu tujuan kita ya. Ibu ulangi sekali lagi. Tujuannya apa? Melakukan pembuatan sediaan obat. Iya, sediaan obat dalam bentuk cair. Nah, metode pembelajarannya itu yang akan Ibu gunakan yaitu project based learning, berbantuan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share ya. Nah, nanti kalau secara garis besar ya, project berarti nanti kita menghasilkan project ya, atau produk yang tadi kita sebutkan dalam tujuan, kita akan membuat bentuk sediaan cair. Think, pair, share ini berarti apa ya? Nanti kita berpikir dulu. Setelah berpikir, think kan berpikir, pair itu berpasangan, berarti nanti kita bakalan bagi dalam kelompok, kemudian share itu kita akan sharing apa yang sudah kita buat di depan kelas. Artinya apa? Presentasi. Seperti itu ya. Itu untuk metode pembelajarannya.
Oke, untuk penilaiannya itu ada penilaian nanti Ibu, penilaian sikap, kemudian untuk yang pengetahuan dalam bentuk soal pilihan ganda, dan juga ada hasil produk yang sudah kalian buat tadi ya. Jadi ada penilaian sikap Ibu nilai, kemudian pengetahuan Ibu nilai, dan juga produk atau hasilnya, prakteknya itu tadi pembuatan apa, nanti ada penilaiannya ya. Oke, kita masuk ke persepsi ya. Persepsi itu kita akan belajar mengulang gitu kan, mengulang pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau hari ini kita tentang pengolahan tanaman obat, berarti sebelumnya kita sudah pernah belajar jenis-jenis tanaman obat. Kalau jenis berarti jenis dan fungsi empirisnya. Kalau fungsi empiris berarti penggunaan dari obat tersebut. Oke, kita coba ya. Yang pertama, oke, kalau kita lihat dari gambar, ya, di situ ada, kalau dilihat bagian, kira-kira bagian apa yang digunakan sebagai tanaman obat, sebagai obat di situ? Coba, bagian apa? Kan tanaman tuh banyak bagian, ingat kan? Ada bagian-bagiannya. Kalau dilihat bagiannya apa itu? Bunga, oke. Siapa? Arif coba tahu nggak itu bunga apa, Arif? Oke, bunga rosella. Kemudian yang kedua ada, nah di sini ada bagiannya apa kira-kira yang digunakan? Daun. Coba siapa yang bisa daun apa itu? Siapa? Rizka. Oke, daun katu. Kalau ditanya di situ nama latinnya apa? Oke, Sauropus androgynus. Kemudian, nah ini daun familiar banget ya kira-kira. Ada yang tahu daun apa? Dendi? Daun jambu biji. Oke, kalau ditanyakan nama Simplicia? Piscidifolium. Yang membedakan nama Latin dan nama Simplicia apa, Den? Ingat nggak, Den? Kalau nama, oke? Genus plus nama bagian NDT. Iya, nama bagian tanaman. Oke. Oke. Hanya dan oke. Jadi itu ya. Itu mengingat sebelumnya. Jadi kalau nama tanaman asal atau nama Latin ya hanya ada genus dan spesies. Tapi kalau nama Simplicia pasti diikuti dengan nama bagian tanamannya. Apa saja bagian tanaman ya? Tadi ada daun, ada bunga gitu. Rizomat, ya kan? Ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, serai ya kan? Oke, khasiat serai siapa yang tahu? Baik, siapa lupa Ibu? Titania. Oke, apa nak? Oke, sebagai penghalau serangga dan juga bahan pewangi. Pernah tahu bahan pewangi dari serai? Iyalah, bentuknya apa? Minyak serai. Kalau penghalau serangga? Apa? Iya kan biasanya digunakan nih di dalam rumah, ditaruh ya kan, batang serai memang bisa digunakan sebagai bahan penghalau dari serangga. Kalau minyaknya sering ya di pasaran juga sudah ada minyak serai. Kemudian nih, gambarnya apa, Rahmat? Ini jahe. Jahe. Kalau ditanyakan di situ penggunaan dari jahe apa, Rahmat? Untuk aminoaktif atau membuatkan angin. Dia atau membantu imun tubuh dan atau mengeluarkan memperbanyak pengeluaran keringat. Oke. Jadi masih ingat dengan materi sebelumnya ya? Oke. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan untuk jenis-jenis tanaman dan juga fungsi empiris? Tidak ada. Sudah cukup menguasailah ya materi atau pembelajaran yang sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada video. Kita lihat dulu ya nak ya. Ibu akan tampilkan video motivasi ya. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu. Semoga dari video ini kita bisa ambil atau dapatkan motivasi apapun itu ya, motivasi buat diri kita.
Oke, sudah? Oke, kira-kira ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ada nggak? Ada. Ada yang mau menyampaikan kira-kira? Yang jelas ya. Apa? Kita sama punya kelebihan atau kekurangan masing-masing. Kekurangan, walaupun kita punya kekurangan, tadi kita tidak berguna. Kekurangan pasti ada gunanya juga. Oke. Jadi yang punya kekurangan itu tidak ada gunanya. Oh iya. Jadi ya syukurin apa yang kita miliki. Oke. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, jadi seperti video tadi ya, berarti kan walaupun ada kekurangan, ya kan contohnya tadi embernya bocor, ya kan? Kurang kan? Berkurang. Diibaratkan di diri kita, ya. Siapapun diri kita pasti ada kekurangannya. Tapi dari kekurangan itu ya kita tetap harus bersyukur dan berusaha tetap harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang hari ini sudah bersyukur, ada nggak? Nggak ada. Dari bangun tidur berdoa nggak? Ayo. Ya itu juga ya bentuk syukur kita dari bangun tidur. Setiap hari harus kita ucapkan alhamdulillah ya. Jangan lupa bersyukur setelah Allah sudah berikan semua karunia-Nya. Oke, setelah ini kita masuk pembelajaran. Ingat dari tujuan pembelajaran kita tadi, masih ingat ya? Apa? Akan apa? Tujuannya peserta didik mampu pembuatan tanaman obat menjadi sediaan cair. Oke. Pertanyaan mendasar ya. Oke, coba dilihat. Nah, jadi kalau dengan metode tadi kan Ibu sampaikan PJBL, Project Based Learning, dan juga TPS, Think, Pair, Share. Ya, sekarang ya kita masuk ke Think. Think itu artinya apa? Berpikir. Boleh dikeluarkan satu lembar kertas, ya. Ada kertas. Ibu minta dari gambar yang ada di depan itu kalian pikirkan ya,
kalian berpikir, ini masih masing-masing ya, kalian berpikir secara individu, apa yang akan kalian perbuat ya, perhatikan, melihat gambar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ahmad Bari coba sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak. Tujuannya adalah siswa-siswa mampu melakukan pengolahan tanaman menjadi sediaan cair. Oke, siswa mampu melakukan pengolahan tanaman obat menjadi bentuk sediaan cair. Nah, sekarang gambar di atas itu kan jenis tanaman obat ya. Silakan, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan sesuai dengan tujuan pembuatan, tujuan pembelajaran hari ini. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit aja, jangan lama-lama ya. Oke, jadi untuk tahap pertama think berpikir secara individu sudah ya Nak ya. Oke, silakan disimpan dulu jawaban kalian ya, disimpan. Sekarang Ibu mau bagi kelompok ya, seperti biasanya kelompok Ibu bagi berdasarkan urutan nomor ya. Jadi dari sifat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi silakan sekarang bagi kelompok terlebih dahulu ya. Seperti kemarin, berarti bentuknya yang seperti kemarin dibuat ya. Ibu sebelah sini ya. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Oke, silahkan. Bagian kelompok sudah ya, Nah? Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Baik, kelompok 4. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Silakan nanti dibaca terlebih dahulu. Apa yang harus kalian lakukan dengan LKPD ya, ada semua di situ ya. Silakan dibaca sebelum mengerjakannya. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kelompoknya namanya ya. Oke, sambil nulis perhatikan ya. Di situ kan sudah ada cara mengerjakan LKPD-nya ya, Nak ya. Oke. Oke, sudah Rizka? Oke, perhatikan pertanyaan mendasar yang pertama, yang lain sudah namanya? Oke, silakan dibuka untuk pertanyaan mendasar. Ya, di situ silakan dijawab, di sini kan ada nih, silakan dijawab. Oke. Sudah ya, poin nomor 2. Nomor 1 kan jenis tanamannya ya, Nak ya. Nomor 2 itu, nah apa yang mau kalian buat? Oke, sudah? Ini sudah ya, sediaan cair. Oke, perhatikan, kita masuk ke nomor 2, mendesain produk. Lihat LKPD-nya, mendesain produk. Nah, silakan kalian mau buat produknya apa, tuliskan di dalam poin 2, mendesain produk. Jadi nama produknya, deskripsi produk, boleh kalian literasi, pegang HP-nya boleh. Dibuka HP-nya, mau lihat modul ajar Ibu atau lihat literasi dari HP silahkan. Jadi mendesain produknya Ibu anggap sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Apa? Coba nomor 3 apa? Dibuka LKPD-nya yang nomor 3 apa? Oke, silakan disusun jadwalnya. Menyusun jadwal, kira-kira di situ menyusun jadwal apa? Ada apa aja? Coba Rizka. Pertama, mencari literatur pembuatan. Yang kedua, merencanakan dan mendesain proyek. Yang ketiga, melaksanakan pembuatan proyek. Yang keempat, presentasi dan uji hasil proyek. Yang kelima, evaluasi pengalaman. Oke, ya. Berarti nomor 1, 2, 3 itu berarti hari
Ini ya. Kemudian nomor 45 berarti di minggu depan ya. Tanggal berapa itu silahkan cari. 3 sudah, berarti kita ke poin ke-4. Oke, poin ke-4 apa nak? Pembuatan project. Oke, berarti pembuatan project akan kita lakukan di laboratorium farmakognosi kita ya. Sekarang silakan nanti di lab sudah ada alat ya. Kemudian bahan-bahan apa yang akan kalian gunakan ya, silakan nanti kita buat di lab ya. Jangan lupa menggunakan jas lab. Oke, mari kita ke lab. Ya, masuk. Oke. Bahannya sudah dibawa semua? Oke. Sekarang kita sudah masuk ke tahapan keberapa? Coba LKBD-nya dilihat. Keempat. Apa keempat tadi? Pembuatan produk atau project. Oke, udah siap semuanya? Oke, mohon diperhatikan. Jadi nanti silahkan kalian membuat produk sesuai dengan yang sudah kalian rencanakan tadi di kelas ya. Silakan dibuat, mungkin dari awal kalian caranya seperti apa sudah ditulis, ikuti sesuai dengan apa yang sudah kalian tuliskan di LKPD ya. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya langsung ke Ibu ya. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah melakukan pembuatan produk obat tradisional dalam bentuk cair. Hari ini di bawah semua kan ya? Bawah. Oke, perhatikan. Kelompok 1 mana? Nama produknya apa, Nak? Jakutes. Apa itu? Jahe, kunyit, temulawak. Oke, jahe, kunyit, temulawak, jakutes. Kelompok 2? Oke, maaf, kelompok 2? Apa nama produknya? Wedang jahe. Kelompok 3? Apa? Kusang. Apa itu? Kunyit asam. Oh, kunyit asam. Oke, yang keempat?
Damar apa itu? Manis. Oke, baik, sekarang di pertemuan ini yang pertama kita akan melakukan uji hedonik. Uji apa itu? Uji kesukaan terhadap suatu produk. Jadi kita nanti masing-masing mencicipi, kemudian nanti kalian pilih nih mana produk yang paling kalian suka dari 4 produk yang sudah kalian buat. Sudah? Oke, sudah. Silakan sekarang kita cicip masing-masing. Itu dibagikan ke meja. Enak, manis. Apa? Yang ini bukan. Oh, kayak manis yang rasa. Itu sudah rasa. Ini apa, damar ya? Iya. Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat jamu tes. Jahe, kunyit, temulawak, serai. Jamu tes. Jamu tes merupakan minuman herbal yang menyegarkan. Campuran antara jahe, kunyit, temulawak, dan serai sangat ampuh untuk mengatasi panas dalam dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Laura. Saya Laura dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa sih manfaat dari jamu tes itu? Terima kasih. Selanjutnya, Motivasi kalian dalam membuat jamu tes. kami izin menjawab pertanyaan dari Laura, yaitu Apa manfaat dari jamu tes? Jamu tes itu memiliki manfaat yang pertama adalah untuk mengatasi panas dalam dan meningkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih. sama-sama. Untuk pertanyaan dari Rahmat, yaitu apa motivasi kalian dalam membuat jamu tes? Yang pastinya motivasi kita yaitu karena kita memilih jamu tes tersebut karena bahan-bahannya mudah dicari, dan juga dari manfaat yang sudah disebutkan tadi itu yang membuat motivasi kita untuk bisa membuat jamu tes tersebut. Apakah sudah jelas jawabannya? Jelas. Oke, sedikit memperkuat ya. Jadi kalau misalkan bahan tanaman terus kita membuat produk itu, berarti kan apa sih? Berdasarkan fungsinya, berdasarkan zat khasiat yang digunakan dari bahan tersebut. Ketika kita tidak menggunakan jahe, bisa jadi ya tidak ada khasiat yang menghangatkan tubuh, gitu kan? Kalau misalkan di kunyit bisa untuk sekarbisida nih. Kalau di dalam produk kita tidak ada kunyit, berarti ya belum tentu mempunyai khasiat karbisida ya. Jadi dari bahan alam atau tanaman obat itulah, fungsi dari tanaman itulah yang juga berkhasiat sebagai produknya. Oke, boleh dikasih aplaus untuk teman-teman kita. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih kepada saya yang bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi sudah memulai pembelajaran dengan uji hedonik, kemudian sudah presentasi produk. Oke, sekarang kita relaksasi terlebih dahulu dengan games, boleh? Boleh. Ada berapa kelompok? Di sini gamenya agak sedikit berpikir sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini perhatikan, kita coba mulai. Ada 5 nama simplisia yang ada di kata-kata di dalam ini game ini ya. Kelompok mana yang pertama menemukan berarti dia pemenangnya. Boleh dimulai? Boleh. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, berarti dari kelompok 1 mana? Oke, silakan. Ada di sini dari Zona. Pencet ke depan.
Sauropifolium, iya betul. Oh, Laura, oke, silakan. Apa? Canveria rhizoma, oke. Dua lagi ya, yuk. Iya, satu lagi berarti, yuk. Kelompok mana yang udah ketemu? Oh, silakan. Apa coba? Caryophyllus. Betul ya, berarti semuanya sudah terjawab. Dilihat LKPD-nya ya. Tadi nomor 5 sudah kita lakukan. Apa nomor 5? Pengujian hasil produk ya. Uji hedonik dan juga presentasi sudah. Kemudian kita berarti beralih ke nomor berapa? 6. Oke, nomor 6 apa, Nak? Evaluasi. Oke, evaluasi di situ tulisannya apa? Kendala ketika pembuatan atau kendala selama pembelajaran dari awal sampai akhir ini kira-kira apa? Nggak harus yang ada di lab. Misalkan di kelas, misalkan apa, boleh disampaikan. Pencucian. Oh ya, berarti pas proses pemotongan, perebusan, dan juga pencucian. Kira-kira kenapa? Direbusnya kenapa susahnya? Karena pas merebus tadi nggak ada alat untuk mengaduk. Oh, tidak bawa batang pengaduknya. Oke, berarti kesalahan sendiri ya, nggak bawa alat ya, Nak ya. Kita sudah sampai ke tahap terakhir ya, Nak ya. Evaluasi, kalian sudah menyampaikan beberapa kendala atau hambatan selama pembelajaran kita berlangsung. Oke, berarti hari ini pembelajaran kita selesai. Tanya tujuan pembelajaran kita di awal tadi apa, ayo? Mengolahan tanaman obat menjadi apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Sudah membuat produk, sudah dicicip juga, dipresentasikan, dan juga sudah menyampaikan beberapa kendala selama proses pembelajaran berlangsung. Games juga sudah. Oke. Sebelum evaluasi pembelajaran, boleh nggak ada yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani menyampaikan kesimpulan? Boleh satu orang, silakan. Oke, silakan si Fakira untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Nak. Kesimpulannya adalah kita bisa tahu bahwa produk ini bisa kita jadikan sediaan berbentuk cair. Bahan-bahan ini, bahan-bahan kayak contohnya ternyata jahe ternyata bisa gitu ya. Jadi beberapa tanaman obat kita bisa gunakan sebagai sediaan ya. Jadi merubah dari tanaman obat menjadi bentuk sediaan cair. Benar ya, contohnya tadi mungkin di kelompok Siva jahe ya. Salah satu bahannya jahe kemudian dibuat menjadi bentuk sediaan cair. Yang lain ada? Cukup. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini pembuatan sediaan obat dalam bentuk cair sudah kita laksanakan ya. Proses pembelajarannya juga sudah. Kalau kita tanya tadi capaian pembelajarannya tercapai nggak? Sudah tercapai. Kita sudah berhasil membuat sediaan bentuk cair. Baik. Kemudian sekarang Ibu coba silakan kerjakan evaluasi sumatiknya ya, Nak. Nanti Ibu kirim di Telegram terus. Kerjakan. Bisa? Silakan. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Baik. Oke.
sebelum selesai, Ibu akan menyampaikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba lagi bentuk sediaan yang lainnya, ya kan? Sebelumnya kita sudah sediaan padat serbuk, ya kan? Kemudian hari ini kita mencoba pembuatan atau pengolahan cair. Kira-kira pekan depan atau mungkin pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba lagi apa, Nak? Salep dari bahan alam atau mungkin sabun gitu ya, boleh ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari untuk kedepannya mungkin semi padat salep atau krim yang mungkin zat aktifnya dari bahan alam. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya silahkan disiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.